sudah lewat kemarin, misalnya 17 Agustus, perayaan Hari Besar Nasional 17 Agustus kemarin, itu biasanya dari Kementerian Sekretariat Negara sudah membuat sebuah logo resminya. Nah, konten-konten logo seperti ini sebelum kita buat publikasinya, sebelum kita buat kontennya, itu perlu kita cari tahu dulu. Apakah ada tema nasionalnya, apakah ada logo resminya, logo kegiatan ini, terus baru setelah itu kita mulai cari informasi lagi, dan setelah itu kita buat konten. Nah, masuk ke dalam proses pembuatan konten, di sini saya coba share bagaimana cara membuat kontennya. Saya izin share screen teman-teman, Bapak Ibu semua. Saya izin share screen. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa masuk dengan akun Google masing-masing. Kalau diakses tinggal diklik saja canva.com seperti ini. Nah, aplikasi ini sudah online. Dia berbayar, tapi fitur yang gratisan pun masih bisa kita pakai untuk banyak kegunaan, seperti buat konten seperti ini. Ini banyak-banyak contoh yang sudah bisa kita lihat. Setelah sudah punya akun Google, bisa langsung kita gunakan untuk login ke dalam aplikasi ini. Kita login dulu. Cek. Oke. Jadi untuk aplikasi ini semuanya online dan ada yang berbayar, ada yang gratisan pula. Jadi bisa kita gunakan untuk mendesain dari semua konten. Itu hampir semua bisa kita buat di sini. Contoh yang pertama, kita buat sebuah konten berita seperti kemarin, mungkin dari berita kegiatan kontributor kehumasan, itu bisa kita coba buat di sini. Ini langsung kita praktik saja ya Bapak Ibu sekalian. Kita coba buat kontennya. Ini langsung praktek, jadi kita buat di sini. Pertama kita cari dulu template yang mau kita pakai. Jadi bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang tidak terlalu familiar dengan desain grafis, aplikasi ini sudah sangat cocok sekali karena banyak digunakan oleh rekan-rekan di luar kantor ataupun dimanapun itu, semuanya banyak menggunakan ini. Bahkan perusahaan-perusahaan besar pun banyak yang menggunakan Canva ini untuk mendesain konten mereka. Jadi misalnya yang kita mau buat adalah membuat konten untuk berita yang nanti kita muat di akun sosial media kita. Bisa kita cari template-nya di sini. Di sini berita, lalu lakukan pencarian. Nah, contoh di sini ada beberapa template yang sudah siap digunakan. Bisa kita klik salah satu ya. Coba kita klik yang ini. Oke, jadi dari tampilan seperti ini pun sudah bisa kita lihat bagaimana. Jadi dari konten ini bisa kita lihat bagaimana kita bisa tampilkan foto dari kegiatan, terus judul berita, dan yang paling penting nanti adalah branding atau memberikan merek atau logo kita, logo kementerian kita biar bisa masuk dalam postingan ini, biar lebih resmi. Yang berikut kita tambahkan lagi, misalnya di sini bisa kita ganti ya, beberapa item-item seperti ini kita ganti. Contoh misalnya berita humas ya. Ini langsung kita ganti. Double klik saja seperti ini, langsung diklik. Atau ganti saja humas NTT. Judul beritanya pun bisa langsung kita ganti. Contoh kita cari beritanya di web Kanwil, atau berita Bapak Ibu punya yang sering dimuat di web, bisa langsung dicari di sini.
Sorry Pak Ardi, sebentar ada teman-teman yang perlu di-joinkan dulu Pak Ardi. Ya, sudah. Lembata sudah join? Oke, contoh saya pakai satu berita ini. Dari sini bisa langsung kita ambil judul beritanya. Jadi narasi teks yang kita pakai sudah ada, tinggal kita buat saja seperti ini. Nah, bisa langsung kita rubah. Contoh seperti ini. Lalu yang berikut adalah kita tambahkan gambar. Gambar ini bisa langsung kita unggah melalui menu ini, menu unggah. Unggah media. Nah, contoh gambar seperti ini yang sudah diunggah di menu unggah dari akun Canva kita, ini bisa langsung kita tarik masuk ke dalam konten ini untuk dijadikan sebagai latar dari berita ini. Ini bisa diatur seperti ini, Bapak. Ya. Terus posisinya bisa kita ganti, posisinya bisa di belakang, taruh di belakang. Nah, seperti ini. Untuk gambarnya juga bisa kita edit, diganti kecerahannya seperti ini. Terus yang berikut jangan lupa adalah identitas kita, identitas lembaga kita. Ini bisa kita hapus dulu seperti ini. Masukkan logo di sini. Putus Pak Ardi kayaknya kita. Putus, Bu. Ya, oke, lanjut coba. Oke. Oke, jadi jangan lupa setiap postingan kita di sosial media harus selalu melampirkan identitas kita seperti ini, contoh logo Kementerian Agama ini. Lalu bisa ditambahkan juga beberapa menu lain seperti teks. Nah, seperti ini bisa kita tambahkan, tarik saja masuk ke dalam. Ini bisa diatur juga posisinya, dikecilkan hurufnya. Jadi untuk desain ini bisa kita sesuaikan dengan ukuran daripada tampilan postingan kita nanti atau konten kita nanti, tinggal disesuaikan saja. Oke, jadi dari desain tampilan ini sudah bisa kita lihat gambaran awal bahwa berita kita yang akan tampil di sosial media itu akan seperti ini, Bapak Ibu. Untuk foto dan lain-lain mungkin bisa kita ganti juga. Yang paling sering ditanyakan teman-teman di daerah itu biasanya informasi mengenai branding tadi, alamat website, terus akun sosial media lain-lain, itu bisa kita tambahkan juga di bagian bawah di konten kita ini. Contohnya seperti ini, bisa kita tambahkan elemen-elemen lain di beberapa icon yang kita tambahkan. Contoh seperti ini, kita cari logo icon YouTube. Misalnya kalau kantor kita punya icon YouTube, bisa kita tambahkan.
Contoh icon YouTube sini kita tarik, masukkan ke dalam. Seperti ini, tinggal dikecilkan saja. Jadi dari komputer di kantor atau handphone pun Bapak Ibu bisa akses dan bisa mulai mendesain. Jadi ketika di lapangan belum ada berita yang update, bisa langsung didesain dulu. Contoh kontennya, saya itu bisa dimuat di sini. Untuk websitenya bisa kita ubah. Twitter. Ini untuk akun YouTube. Ini juga bisa kita ubah warnanya. Oke. Seperti ini Bapak Ibu. Untuk elemen lain seperti logo Facebook atau lain-lainnya juga bisa, sudah ada dalam sini, jadi bisa tinggal ditarik saja terus dimasukkan ke dalam contoh desain konten kita. Nah, seperti ini tinggal di copy paste saja juga bisa. Kalau mau langsung ditambahkan berupa teks itu pun bisa. Oh ya, Bapak Ibu yang sedang menyimak atau lagi ikut Zoom ini, silakan kalau mau bertanya, langsung saja bertanya sambil kita diskusi mengenai cara pembuatan konten atau lain-lainnya, silakan Bapak Ibu. Masih terpesona Ardi, jadi masih terpesona dengan ini. Jadi kita fokus dulu. Teman-teman simak ya, nanti langsung praktek. Ya, jadi nanti setelah ini kalau bisa teman-teman semua bisa diakses langsung lewat komputer atau lewat handphone masing-masing pun bisa. Karena aplikasi ini juga tidak seperti yang beberapa hari lalu didiskusikan waktu forum kegiatan kontributor kemarin, kalau butuh HP yang agak canggih atau sebagainya, ini cukup bermodal HP Android saja sudah lumayan bisa kita pakai untuk desain. Oke, jadi semuanya hampir sama seperti ini. Terus mencari yang lain. Terus Instagram. Oke. Nah, seperti ini warnanya juga bisa langsung kita ganti. Icon yang sudah terpilih ini kita ganti warnanya putih. Jadi biar seragam. Untuk ukurannya bisa kecil. Oke. Jadi nanti ada garis bantu di setiap icon ini bisa kita gunakan. Nah, garis warna merah putus-putus ini bisa kita gunakan untuk memandu kita agar desain kita tuh terlihat lebih rapi. Jadi contoh seperti ini, ukuran logonya bisa kita perkecil. Nah, seperti ini juga. Jadi sedetail mungkin pun bisa, Bapak Ibu bisa gunakan untuk mendesain lebih detail sekali, jadi bisa di zoom lagi, lebih dekat lagi. Nah, seperti ini. Untuk tulisannya juga bisa kita copy paste saja, Ctrl C, Ctrl V. Instagram, YouTube, Facebook, Twitter yang belum. Cari lagi icon Twitter. Nah, kita pakai yang ini. Oke. Seperti ini. Ini bisa diatur juga Bapak Ibu. Teman-teman, rekan-rekan semua bisa kita pakai untuk
dirapikan lagi seperti ini. Jadi semakin detail biasanya semakin bagus postingan. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Biasanya kalau ada tambahan-tambahan lain seperti mau ditambah logo apa gitu bisa kita masukkan juga, contoh seperti ini. Oke. Pak, mohon izin bertanya boleh Pak? Silakan Bapak. Oke, langsung saja. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Pak. Mohon maaf mengganggu, saya lagi dalam perjalanan. Jadi gini Pak, kemarin kan kita dari MTSN 2 juga lagi membuat bulleting. Kita menggunakan editing lewat Canvas juga Bang. Ya. Tapi kita juga belum yakin kalau seandainya nanti kalau hasil print out-nya itu tidak bagus. Kira-kira hasil print-nya itu bagus dengan Corel Draw itu kira-kira bisa memuaskan nggak sih Pak? Maksudnya kalau takutnya kita itu ketika sudah desain sudah selesai dan kita mau backup ke PNG dan kita mulai ngeprint hasil bulletin itu kira-kira berpengaruh nggak sih dengan kualitas gambarnya? Takutnya gambarnya tidak sesuai gitu Pak, menjadi blur gitu. Saya kembalikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi menyangkut hasil print ini sebenarnya semua bisa kita periksa dulu. Kita cek kembali dari setelan awal kita, resolusi gambar. Jadi untuk menentukan desain itu bisa kita Bisa diulang, Ati? ya. Jadi untuk hasil cetak itu semuanya tergantung resolusi gambar. Resolusi gambar itu biasanya kita tentukan dari awal mendesain. Nah, resolusi gambar itu yang kita tentukan di awal desain. Jadi sebelum mulai mendesain, sebaiknya kita atur resolusi gambar sesuai dengan yang mau kita cetak nanti. Misalnya majalah yang mau kita cetak berarti resolusinya harus sesuai dengan resolusi yang di tempat percetakan itu gunakan, gitu. Jadi semuanya tergantung resolusi gambar. Untuk penggunaan Corel Draw itu sangat saya rekomendasikan penggunaan Corel Draw. Saya sendiri juga menggunakan Corel Draw sebagai media untuk mendesain semua semua konten atau bahan cetakan yang sering kita buat di kantor, di kanwil, seperti di majalah, spanduk dan lain-lain yang ukuran sampai paling besar itu 5 meter sampai 10 meter. Itu bisa kita gunakan Corel. Jadi di Corel itu basisnya vektor, jadi lebih bagus daripada kita gunakan aplikasi lain yang berbasis bitmap. Mungkin begitu dari MTSN 2 Floating ya. Mungkin sambung Pak Adi. Tapi kalau kita bikin Canva ini bisa atau untuk majalah saja misalnya supaya karena mungkin. Jadi tujuan awalnya kan dari pertama kita buat di sini kan ada ukuran yang bisa kita rubah di tampilan ini. Coba perhatikan di layar, ini ada namanya ubah ukuran. Nah di situ resolusinya bisa kita ganti. Kalau untuk majalah cetak, putus Bu. Halo? Lanjut. Oke. Jadi untuk ukuran ini bisa kita cek di sini, di ukuran ini. Mungkin teman-teman bisa lihat di Canva ini. Ini karena masih kita gunakan versi yang gratisan, makanya ukurannya belum kita bisa rubah. Tapi yang jelas bahwa
di konten untuk sosial media ini resolusinya adalah resolusi 1080 kali 1080. 1080 pixel, 1080 pixel kali 1080 pixel. Kalau untuk jadi sebelum kita buat, misalnya kalau mau buat majalah, di sini kan banyak template-nya. Yang kita buat tadi kan untuk konten Instagram ya. Di sini bisa kita lihat, di sini ada template-nya di beranda, bisa kita kembali di beranda. Itu bisa kita lihat ada template-template lain untuk majalah percetakan ini, kayak gini produk cetak ini ada di sini. Nah, selebaran, ada undangan, poster dan lain-lain, di sini ada semua. Di sini bisa kita pakai untuk cetak. Jadi resolusi atau ukurannya nanti disesuaikan dengan Canva ini. Tapi alangkah bagusnya kalau desain-desain yang untuk produk-produk yang mau dicetak nanti kita buat menggunakan Corel. Tapi kalau terbatas di Canva bisa juga sih sebenarnya. Kalau untuk pecah atau tidaknya bisa kita rubah di ukuran sini. Ini kita pakai ukuran khususnya berapa pixel, sentimeter atau inci. Ini bisa kita sesuaikan ukurannya. Begitu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, kita kembali lagi ke desain yang tadi. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke desain yang tadi. Ini kalau mau dilihat sudah lumayan desainnya, tidak perlu terlalu sesuai dengan yang saya buat di Canva-nya, tapi yang jelas bahwa sudah bisa kita lihat di sini seperti ini contoh desainnya. Oke, ini semua bisa digeser seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini kan kita buat satu konten untuk beberapa foto atau beberapa berita. Jadi di sini hanya muat judulnya saja. Kalau mau dimuat ada tambahan mungkin foto kedua atau foto ketiga, tinggal kita tambahkan saja tambah halaman di sini. Bisa kita klik tambah halaman. Nah, di sini nanti halaman keduanya bisa kita pakai. Apakah mau diduplikat halamannya? Seperti ini juga bisa kita duplikat. Ini. Nah, ini foto pertama untuk konten yang pertama. Ini foto kedua untuk konten yang kedua. Untuk foto yang kedua ini bisa kita ganti fotonya di sini, unggahan. Halo. Ini unggahan. Kita masukkan seperti ini. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Jadi untuk kontennya bisa kita sesuaikan ukuran huruf dan lain sebagainya, foto dan lain sebagainya. Intinya bahwa informasi yang akan kita sajikan ini bisa tersampaikan dari konten yang kita buat ini. Yang sering saya buat itu biasanya via Instagram, via Twitter atau Facebook. Jadi bisa kita langsung lempar atau post konten ini ke dalam sebuah di sosial media kita, kantor kita maksudnya. Nah, ini untuk yang berita. Jadi teman-teman bisa sesuaikan
model kontennya seperti apa, itu banyak sekali template di sini yang bisa kita gunakan. Contoh misalnya kita buat yang berikut, biasa kita buat itu adalah hari keagamaan misalnya. Nah, dalam waktu dekat mungkin ada perayaan hari apa gitu. Contoh saja kita buat hari lah. Request Abdi. Hari santri, Bang. Hari santri. Hari santri supaya teman-teman langsung buat. Oke, baik. Siap. Nah, kita buat dulu template-nya kalau. Untuk resolusi gambar, kita mulai dari depan lagi. Kita kembali ke depan karena beritanya sudah. Kita kembali lagi ke depan. Kita buat dulu desain yang pertama. Di sini. Karena kita mau buat untuk Instagram, jadi kita langsung saja pilih template yang sudah disediakan. Jadi tidak perlu kita cari lagi atau buat yang baru. Kita buat saja konten yang sudah ada ukurannya seperti ini. Untuk Instagram ini resolusi paling standar itu 1080 x 1080 resolusinya. Nah, di bagian kiri ini kalau sudah kita pilih template-nya, dia akan kasih rekomendasi kira-kira template-nya seperti apa. Ada mau dipakai contoh template seperti ini, itu juga bisa. Oke, kita pilih salah satu untuk hari santri. Oke, bisa kita pakai contoh template seperti ini misalnya. Jadi kita menyesuaikan saja contoh pembuatan konten ini bisa kita sesuaikan. Jadi tadi sudah kita buat ukurannya 1080 x 1080, lalu kita pilih contoh kontennya seperti ini. Setelah itu yang kedua kita harus cari dulu apa sudah ada logo Hari Santri, karena kemarin sudah di launching Hari Santri, semoga saja sudah ada. Hari Santri Nasional 2021. Nah, di sini kita perlu cari dulu Hari Santrinya seperti apa. Ada logonya atau belum? Kita cari di sini ya, logo Hari Santri Nasional 2021. Seperti ini logonya. Sekarang cari link downloadnya. Ini sudah ada linknya untuk bisa kita download logo Hari Santrinya. Nah, biasanya mereka langsung lampirkan ada beberapa tipe file di sini, ada yang JPEG, ada yang PPS ini untuk di aplikasi Adobe, ini PNG, ini PSD untuk Photoshop. Yang lebih mudah kita download yang PNG lebih gampang. Ini kita download. Oke. Selanjutnya kita pindah ke desain kita tadi. Nah, di unggahan ini bisa kita tambahkan unggah media, download logo Hari Santri. Oke, menunggu proses downloadnya. Sambil menunggu kita ubah dulu.
Oke, jadi tinggal drag and drop seperti ini juga bisa. Ini karena pakai yang gratisan jadi. Jadi kita download logo yang JPEG saja karena tadi PNG ada masalah. Ini ada yang resmi. Bertumbuh berbaik. Nah, kalau logonya warna seperti ini, warna yang lain bisa kita sesuaikan. Jadi kita klik saja warna di atas. Nah, di sini dia akan menyesuaikan warna dari logo yang sudah kita upload tadi. Misalnya logo ini warnanya hijau daun, bisa kita pilih juga warna yang sesuai dari beberapa item yang sudah ditambahkan di template tadi. Warna-warna ini bisa kita pilih. Nah, seperti ini. Nah, huruf pun juga bisa langsung kita ganti warnanya seperti ini. Jadi kontennya tuh biar lebih bagus seperti ini. Kalau gambar ini gambar ini tidak perlu dihapus saja. Nah, logonya ini yang perlu kita hapus. Huruf saya biasanya pakai huruf Montserrat. Ini huruf yang paling sering dipakai teman-teman desain grafis untuk membuat kontennya. Jadi hurufnya lebih jelas seperti ini. Semua konten di Canwheel saya gunakan jenis huruf ini, Montserrat. Oke, jangan lupa langsung tambahkan logo Kementerian Agama. Ini disesuaikan. Ini bisa di copy paste saja, Ctrl C, Ctrl V, setelah itu langsung diedit. Ini lebih kecil. Oke, sudah seperti itu contoh tampilannya. Ini bisa ditambahkan juga mungkin elemen-elemen lain yang dibutuhkan.
button. Ini bisa kita masukkan contoh misalnya untuk ini di sini. Semalam saya sempat pakai aplikasi Ya. ini, Pak Ya, Andri. Yang di terdepan video saya mengenai kegiatan. Saya pakai untuk bagian ya. Ya Bapak, terus Ya, hasilnya sempat ada saya kirim di grup. Memang setelah saya lihat, memang selama ini saya sempat pakai aplikasi yang PCR. PCR itu ternyata setelah saya bantu dan spanduk gitu. Saya kemarin sempat buat spanduk pakai aplikasi ini, cuman saya masih ragu hasilnya ketika spanduknya sudah di print. Apakah tidak blur dia di hasil spanduk yang versi spanduknya? oke. Mohon maaf Bapak, tadi dari Kemenak mana? Dari Labuan Bajo, Pak. Maaf, Oh, ya. Pak. Siap.
Maba. Oh, siap. Eh, Jadi untuk desain spanduk ini Pak, kita biasanya pakai itu aplikasi yang mungkin bisa cetak dengan resolusi yang tinggi. Canva tadi sebenarnya kalau kita lihat bisa sebenarnya untuk resolusi tertentu, tapi kalau sudah di atas ukuran 10 meter atau lebih, takutnya spanduknya ini apa, pecah atau ketika dicetak itu kurang bagus gambarnya atau pecah. Saya juga belum pernah coba desain menggunakan Canva karena Canva ini saya khususkan untuk desain konten saja. Tapi kalau mau dicoba mungkin bisa. Gitu Pak. Ya, ya. Terima kasih Pak. Pak Ardi, Ya Pak. Bu Haja dari MTS 2 Lembata. Oke, langsung aja kita ngobrol langsung. Bentar Mas Radi, mungkin kita sampai jam berapa supaya kalau teman-teman masih terus bersemangat dan kita lanjut bisa kita bikin keduanya jadi kita langsung berlanjut sambil tunjuk hasil yang materi kita langsung tunjuk hasil supaya apa yang kita pelajari tidak hanya hafal tapi langsung ada hasil. Oke, lanjut pertanyaan. Ya, baik Pak Ardi. Ya, siap. Waalaikumsalam. Siang. Terkait dengan penjelasan Pak Ardi tadi yang konten medsos tadi menggunakan aplikasi Canva. Aplikasi Canva ini sebenarnya sudah familiar dan saya belum pernah pakai. Saya pernah download tapi belum pernah pakai. Saya Pixel Lab. Dari penjelasan Pak Ardi tadi, Canva itu cukup menarik gitu. Ada ilmu baru ya. Terus yang kedua, yang Pak Ardi pakai Canva itu versi desktop atau laptop? Yang saya pakai ini versi desktop di laptop yang saya pakai. Ada perbedaan menu antara desktop dan Android? Tidak ada. Untuk tampilan semuanya sama, hanya mungkin di HP yang tidak terlihat lebih kecil saja. Oh ya. Soalnya kalau Pixel Lab saya biasa menggunakan Pixel Lab itu ada perbedaan. Oh ya. Terus yang kedua Pak Ardi, berikutnya itu yang tadi ideal penggunaan huruf, jenis huruf Pak Ardi. Ya. Contoh tadi itu di background PLT, bawah Ya. PLT. Ya. Jenis huruf apa? Itu sudah saya jelaskan. Ya. Yang Ya, pilihlah. Tapi kalau misalnya Pak Ardi kan sering berkecimpung di situ, jadi idealnya itu jenis hurufnya apa? Oke, saya coba share screen sekali lagi. Ini biar langsung dilihat saja di layar. Ya. Untuk jenis huruf yang saya pakai ini jenis huruf namanya Montserrat. Yang itu. Ya. Montserrat. Oke. Jadi di hampir semua desain saya pakai huruf ini karena hurufnya sudah familiar, banyak yang pakai juga. Jadi lebih mudah dibaca. Oke. Terus terkait berikutnya itu tadi teman-teman dari Manggarai tadi ya, yang berkaitan dengan kontennya di Canva tadi masih ragu-ragu. Biasanya itu hasil karya kita kasih ke percetakan itu biasanya dia langsung ngomong kalau dia pecah dan berubah biasanya gitu. Ya. Jadi dicoba aja, bisa mencobanya. Kalau dari hasil lebih bagus kan dari hasil karya kita open ke percetakan. Terus biasanya kalau percetakan tahu bahwa ini gambar pecah maka dia kasih. Sebelum dicetak dia sudah beritahukan ke kita. Terus terakhir tahap ini materi-materi ini alhamdulillah saya merasa bahwa luar biasa ilmu baru dan
apa yang kadang kita tidak tahu menjadi tahu. Seperti tadi file kan sudah masuk di HP, tapi kebetulan tidak pernah dipakai, saya hapus kembali. Saya lebih menggunakan Pixel Lab. Teman-teman ada yang baru bisa di sharing di sini. Dan terima kasih. Mudah-mudahan ini terus kita evaluasi pertemuan-pertemuan seperti ini, Pak Ardi. Terima kasih, Bu Hajar. Terima kasih. Sama-sama Pak Mustafa. Tadi kita sepakat sampai jam berapa? Jam 3 ini Bu kayaknya. Mungkin teman-teman lain ada mau bertanya lagi. Tinggal 1 menit lagi. Kalau masih belum puas kita lanjut di sharing Sabar, Ibu. sesi selanjutnya. Oh ya siap. Ibu sabar Ibu. Dari MP1 floating. Oke. Sebentar. Kita sepakat mungkin. Sebentar. 3.15. Oke. 3.15. Saya masih terlambat Ini, Ibu. jadi kita sepakat 2 minggu lagi ya Pak Adi ya. Jadi kita sudah atur. Semuanya kita atur untuk itu. Oke. Silakan. Ya, Ibu. Silakan Pak Usman. Maaf saya terlambat tadi Bu. Sebenarnya enak juga pembahasan untuk aplikasi ini Bu. Ini aplikasi untuk desktop saja atau bisa di HP juga Pak? Jadi untuk aplikasi Canva ini bisa diakses juga dari HP, tinggal download saja dari Play Store atau App Store. Terus jangan lupa login pakai akun Google-nya Pak, atau akunnya lembaga juga bisa. Nah setelah itu baru mulai sudah kreasikan masing-masing. Saya biasa tuh buat spanduk ataukah lain-lain lah. Itu saya pakai Photoshop saja, tapi hasilnya kan tidak begitu ini juga Pak toh. Ya. Tadi saya lihat penjelasan Pak Adi ini saya juga tertarik. Kayaknya enak, bagus juga aplikasi ini. Siap. Jadi nanti mohon panduan selanjutnya Pak ya. Oke, siap. Oke, berikut saya Ya Bu. Saya coba share sedikit, Bu. Saya coba share sedikit desain yang tadi. Pak Ardinya yang memang menarik. Oke, mohon maaf saya izin sebentar dari hasil desain tadi. Itu kan belum sampai saya ekspor ke jadi file gambar ya. Ini masih berupa desain. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini bisa langsung kita unduh gambarnya. Gambar yang ini sudah ada ini kita unduh. Klik di ujung kanan ini. Disarankan untuk ukuran PNG saja biar resolusi gambarnya bagus untuk ditaruh di sosial media kita. Ya. Oke. Nah, ini saya coba share hasil download yang tadi. Ini hasil downloadnya. Oke, ini hasil download dari desain tadi. Jadi bisa teman-teman lihat, saya coba perbesar gambarnya dengan kualitas PNG yang tadi yang kita desain di Canva. Ini memang terlihat sedikit pecah karena resolusinya kecil, 1080 kali 1080. Seperti ini. Tapi yang jelas untuk ukuran resolusi seperti ini sudah bisa kita pakai untuk tampilan di sosial media kita. Sampai di sini Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Abang ini dari Mandua Flores Timur Abang. Ya, siap, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan jaringan di sini agak jelek Abang. Jadi untuk Canva ini kan mesti online ini, mesti masuk lewat Google ini. Jadi biasanya saya pakai PowerPoint Abang untuk desain konten IG. Jadi untuk IG dengan Canva itu bagusan yang mana nih Abang? Untuk PPT, PowerPoint-nya belum. Iya Bang. Oke. Untuk PowerPoint itu biasanya dia sesuaikan dengan ukuran dokumen ya, ukuran dokumen dari PowerPoint-nya. Jadi
kalau lebih pastinya kita sesuaikan tampilan konten itu, ukuran konten itu sudah langsung kita sesuaikan berapa ukuran pixelnya, pixel gambarnya. Jadi seperti tadi di Canva kan sudah ada 1080 kali 1080. Iya Bang. Itu bisa langsung kita tahu, oh ini resolusinya seperti ini. Jadi untuk ukuran sosial media itu sudah pas dan mungkin tidak pecah seperti itu. Oh, oke Bang. Kalau PowerPoint kan dia hanya berupa dokumen dokumen slide yang kita save as jadi gambar. Jadi ya. Oke Jadi Bang. bisa kita mungkin coba Canva dulu. Siap Abang. Gitu Pak. Ya, terima kasih Bang. Ya, sama-sama. Oke. Pak Ardi, Ya, siap. itu materi tentang edit video. Oke, siap. Sepakat. Iya ya, Pak. Untuk edit video nantilah. Siap. Ya. Oke. Itu Batuan itu mau edit video apa Batuan tuh? Video mancing. Oke, saya coba share sedikit. Biasanya kita pimpinan kita biasanya sering memberikan pernyataan gitu. Nah, teman-teman juga bisa, Bapak Ibu kontributor, rekan-rekan humas di daerah juga bisa manfaatkan konten Canva ini juga untuk membuat pernyataan-pernyataan resmi gitu. Jadi contoh misalnya foto-foto ini yang saya gunakan, saya hapus dulu. Contoh desain Hari Santri ini, saya hapus. Nah, di sini saya masukkan foto Pak PLT. Nah, foto ini sudah saya bersihkan layarnya, bersihkan background latarnya. Itu gunakan remove background ini, remove image background secara online ini bisa. Oke. Nah, contoh ini karena beliau lagi sedang menggunakan masker, mungkin foto ini bisa kita pakai untuk konten misalnya protokol kesehatan misalnya. Jadi bisa kita desain. Nah, seperti ini. Bisa kita hapus. Sudah azan pas. Sudah komat, Pak. Nah, mungkin ada pernyataan-pernyataan lain yang beliau sampaikan ketika lagi rapat atau lain sebagainya, bisa kita lihat di berita barangkali, mungkin tidak hanya tentang protokol saja. Seperti ini. Terus setelah itu saja di sini. Kan
Sepakat, sepakat Bu. Panggil, ah, bisa Abang Yunda. Kita ngopi dulu Bang, ngopi dulu Bang. MTSN 2 ngopi dulu Bang. Ngopi Bang. Kita ngopi dulu, ngopi rokok dulu. Ah, itu Pak Maja lagi di Rahmat Solor itu. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MTS 2 kelas Min. Min 1 di mana Min 1? Min 1.